Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Tentunya saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang akan mulai dibahas oleh DPR RI pada masa sidang mendatang. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah perlu mengkaji kembali mengenai dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari pemindahan ibu kota. Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati menjelaskan bahwa saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota transisi sebelum pindah ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya pemindahan ibu kota secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Anies menyampaikan, pemerintah perlu mengkaji kembali dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari pemindahan ibu kota. Dengan pangsa 16,6%, DKI Jakarta menjadi salah satu penyumbang pendapatan nasional yang perkembangannya tidak boleh diabaikan meskipun ibu kota telah pindah ke IKN. Lebih dari itu, Anies juga mengatakan pembahasan RUU DKJ atau Daerah Khusus Jakarta akan dilaksanakan pada masa sidang DPR periode Oktober hingga Desember mendatang. Mengingat pemilu semakin dekat dan keterbatasan waktu yang dimiliki, Anies berharap anggota Dewan akan tetap memiliki integritas dan empati yang tinggi saat membahas RUU DKJ. Jika ini adalah program prolegnas prioritas dan menyangkut tentang bagaimana DKJ, Daerah Khusus Jakarta ini akan dibangun, maka tentu pembahasannya harus cermat, pembahasannya harus teliti, dan menghimpun banyak masukan dari pakar dan juga dari masyarakat. Makanya kita dorong supaya yang akan membahas ya badan legislasi ini diharapkan memiliki integritas yang tinggi, memiliki empati yang tinggi tentang bagaimana Jakarta ini akan dijadikan sebagai daerah khusus Jakarta setelah pasca IKN. Adila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih berita selanjutnya dari Komisi 9 DPR RI yang berharap dengan adanya peningkatan alat kesehatan di Papua Pegunungan tentunya dapat membuat masyarakat di daerah tersebut menikmati fasilitas kesehatan yang lebih baik dan juga mudah diakses. Komisi 9 DPR RI mendukung kebutuhan anggaran pembangunan rumah sakit yang memadai serta pengadaan tenaga kesehatan sebagai program prioritas dalam pembangunan sektor kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam kunjungan reses Komisi 9 DPR RI ke Wamena, Papua Pegunungan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan hampir semua kabupaten kota di Provinsi Papua Pegunungan mendapat dukungan anggaran untuk pembangunan rumah sakit dan puskesmas baru. Ia juga mendorong peningkatan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan serta pengadaan tenaga medis dan dokter spesialis. Akan kami dukung agar berbagai kebutuhan itu bisa kita penuhi. Apalagi kita punya program untuk program KJSU yang menangani pasien kanker, jantung, ginjal, saraf, itu akan kita bantu untuk mendapatkan baik itu alat kesehatan yang dibutuhkan maupun juga dengan tenaga kesehatan, tenaga medis yang dibutuhkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Alifuddin mengatakan DPR RI baru saja melakukan pengesahan RAPBN tahun 2024 yang di dalamnya mencakup anggaran kesehatan bagi daerah otonomi baru. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta tenaga kesehatan. Sehingga diharapkan masyarakat Papua Pegunungan dapat menikmati fasilitas kesehatan yang lebih baik dan mudah diakses. Perjuangkan untuk masuk dalam 2024 ini. Karena istilahnya hanya pergeseran aja ya. Karena ini memang yang menjadi prioritas dari Kementerian Kesehatan untuk daerah Papua Pegunungan yang menjadi provinsi baru yang mana belum ada rumah sakit provinsi yang menjadi rumah sakit yang paling tinggi di tingkat provinsi. Jadi memang. Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan berita mengenai pengembangan premi BP Jam Sostek. Jangan kemana-mana, tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong BP Jam Sostek untuk menginvestasikan dana kepesertaan atau premi karena nominal premi BP Jam Sostek dinilai berpengaruh pada kualitas pelayanan serta nilai manfaat kepada peserta. Demi terwujudnya kualitas pelayanan yang optimal, Komisi 9 DPR RI menilai besaran premi BP Jam Sostek perlu dikembangkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengungkapkan nominal premi berpengaruh pada kualitas pelayanan serta nilai manfaat kepada peserta BP Jam Sostek. Di sisi lain, Neti Prasetyani berpandangan BP Jam Sostek dapat menginvestasikan dana kepesertaan atau premi untuk memperoleh keuntungan. Tentunya dengan memperhatikan faktor keamanan dan kredibilitas investasi keuangan yang dituju. Ya, tentu saja yang namanya premi ini harus dikembangkan begitu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, dari premi yang sangat kecil 16.800 bagi peserta baru saja didaftarkan, kemudian meninggal dunia, itu mereka langsung dapat santunan 42 juta begitu ya. Meskipun kita mengenal prinsip gotong royong dan tanggung renteng, sudah pasti ya dana atau premi yang dikumpulkan itu harus diputarkan dengan cara investasi ya, dengan berbagai pengembangan lah ya, entah dengan reksadana, entah dengan deposito dan seterusnya. Sementara anggota Komisi 9 Darul Siska menyoroti persoalan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BP Jam Sostek. Umpamanya karyawannya 100, didaftarkan 50. Umpamanya income-nya 5 juta per orang, dikasih tahu income-nya cuma 3 juta. Karena ini menyangkut tanggung jawab pembayaran BPJS, kepesertaan BPJS oleh perusahaan. Kan harus bayar 5% dari hasil atau income dari seorang karyawan. Oki Zulindra, Rian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 11, pemirsa. Di sini berharap pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dapat bersinergi dalam proses shifting ekonomi agar upaya peningkatan ekonomi dapat tercapai. Komisi 11 DPR RI menegaskan perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan shifting ekonomi pada kekuatan lokal seperti pertanian dan produk UMKM. Berkaca dari pandemi lalu, sektor pariwisata tidak selamanya dapat diandalkan sebagai tumpuan ekonomi Bali. Oleh karenanya, shifting merupakan mekanisme untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus pertahanan negara dalam menghadapi krisis. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI Misbakun, upaya peningkatan ekonomi akan tercapai jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bersinergi. Misbakun menilai stakeholder pusat dan daerah perlu mengeksplorasi peningkatan nilai sumber daya dalam proses shifting ekonomi. Artinya, perlu perubahan di sektor usaha yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Harus disiapkan desainnya. Disiapkan desain siapa mengerjakan apa. Nah, ketika disiapkan desain itu, kemudian wilayah mana yang akan dikembangkan. Dan ini kan adalah sebuah butuh konsolidasi policy.
konsolidasi policy mulai dari perencanaan, kemudian implementasi, evaluasi dan monitoring untuk perbaikan. Lah, ini yang harus digarap. Dalam berapa tahun Bali akan kita shifting ekonominya oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena apa? Konsolidasi keuangannya bisa dari daerah, perencanaan bisa dari daerah, tapi daya dukungnya juga harus dari pemerintah pusat. Misbakun berharap ekonomi Bali menjadi lebih kuat dan terkonsolidasi dengan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Dari Bali, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendorong adanya pelibatan militer dalam pelayanan pos bantuan hukum sehingga dapat meminimalisir masa yang dikerahkan oleh pihak tergugat yang melakukan perlawanan dalam eksekusi suatu kasus. Pengadilan Tinggi di Kalimantan Timur masih menemui sejumlah hambatan dalam melakukan eksekusi suatu kasus. Selain perlawanan dari pihak tergugat, minimnya anggaran dinilai menjadi kendala utama dalam melakukan eksekusi. Berkaitan dengan itu, Komisi 3 DPR RI akan mengupayakan penambahan anggaran untuk lembaga pengadilan tinggi di Kalimantan Timur. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 Rudi Masud mengusulkan pelibatan militer dalam pelayanan pos bantuan hukum. Dengan begitu, pihak tergugat yang melakukan perlawanan dengan mengerahkan massa dapat diminimalisir. Bukan sangat dianjurkan, tetapi memang peraturan yang baru saat ini ada peraturan kepala pengadilan militer yang saat ini hadir di sini. Ini menurut saya mestinya harus bisa dimanfaatkan bukan saja di Kalimantan Timur tapi di seluruh Indonesia kan gitu. Pertama, untuk melaksanakan eksekusi ini tentu ada perlawanan, maka mestinya bisa dilibatkan untuk militer-militer ini untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan eksekusi yang ada terjadi di lapangan. Nah, menurut saya perlu kita mengakomodir supaya pengadilan militer ini pertama semakin dikuatkan, yang kedua memang jumlah personil saya lihat, dan yang paling utama adalah persoalan penganggaran. Anggarannya untuk yang di Kalimantan Timur ini minim sekali ya. Kalau saya nggak salah tadi sekitar 4,4 miliar rupiah saja per tahun, dan banyak fasilitas-fasilitas yang harus kita penuhin. Di sisi lain, pihak pengadilan tinggi juga masih terkendala oleh proses pencairan APBD untuk pembayaran ganti rugi, di mana syarat pemberian APBD harus menunggu tindak lanjut dari pemohon dan permohonan peninjauan kembali. Dari Kalimantan Timur, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, di sini sejumlah wilayah di Indonesia tentunya diperkirakan mengalami darurat stok beras karena turunnya produksi. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada kenaikan harga beras. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09 pemirsa. Pemirsa, turunnya produksi beras disebabkan karena adanya ancaman El Nino. Sumber-sumber utama air atau irigasi yang menjadi sumber pengairan sawah mendekati titik kritis serta mundurnya musim panas. Di sini DPR RI meminta pemerintah untuk mengoptimalkan food estate atau lumbung pangan. Tentunya guna memperkuat ketahanan pangan, yakni dengan melancarkan sistem pengairan atau irigasi dan juga menjamin ketersediaan alat dan mesin pertanian. Untuk mencegah terjadinya darurat stok dan harga beras, DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk mencanangkan upaya jangka panjang, diantaranya dengan meningkatkan produksi beras dan memperkuat cadangan beras pemerintah atau CBP. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Darurat stok dan harga beras berpotensi terjadi di Indonesia. Beberapa indikator yang menuju ke arah sana mulai muncul, seperti turunnya produksi beras, harga gabah dan beras yang masih tinggi, serta keringnya sumber-sumber air irigasi akibat dampak El Nino. DPR RI mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya meredam kenaikan harga beras. Stabilisasi harga komoditas itu dilakukan dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah atau CBP ke pasar induk Cipinang dan pasar-pasar tradisional. Meski demikian, DPR RI menyayangkan beras yang digelontorkan ke pasar merupakan hasil impor. Bulog tidak dapat melakukan penyerapan dari dalam negeri karena harga yang terlampau tinggi. Ironisnya, harga beras impor bisa lebih murah. Padahal berulang kali pemerintah menyatakan produksi beras lokal mengalami surplus. Tadi dapat info dari KDP-nya di Sumut ya bahwa biasanya gudang ini kosong karena tidak bisa menyerap padi lokal. Kemudian diimportlah sampai hari ini sudah masuk 46.000. Dan sebagian itu akan dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan perintah Presiden yang mana mulai September, Oktober, November untuk cadangan beras pemerintah. Ada yang mengatakan sudah panen, tapi panennya di mana? Iya kan? Kemudian mau tanam lagi kapan? Tanam itu paling kalau El Nino-nya cepat itu bulan November, itu pun belum tentu. Kalau November berarti nanti panennya di Januari atau Februari. Ya kan, kalau nunggu segitu sekian lama, hampir 4 bulan, 5 bulan, apa yang akan terjadi? Sebelum memutuskan untuk membuka keran impor, pemerintah harus memaksimalkan penyerapan beras lokal dari daerah yang surplus produksi. Impor hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi dan sebagai stabilisator ketika harga melambung tinggi. Tetapi sekali lagi, kita tentu dari seluruh provinsi di Indonesia ada beberapa daerah yang merupakan penopang daripada pangan kita. Nah, saya mungkin memberikan masukan kepada pemerintah, kenapa ini tidak bisa ditambah saja atau dimaksimalisasi sehingga ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Sehingga keinginan untuk melakukan impor boleh, tetapi bisa harus melihat berapa kuotanya. DPR RI juga prihatin terhadap kondisi saat ini, di mana aturan yang ada tidak memungkinkan Bulog untuk melakukan pengadaan dari dalam negeri karena harga yang terlalu tinggi. Padahal, kembali lagi, melonjaknya harga beras produksi dalam negeri karena tingginya biaya pertanian serta amburadulnya sistem pengelolaan dan distribusi hasil pertanian.
itu terpaksa dibeli dari luar ya. Karena apa? Aturan yang ada tidak memungkinkan Bulog pengadaan untuk SPHP dan bansos itu dari dalam negeri karena harga. Nah, tentunya ke depan kita berharap Bulog dapat beroperasi ya pada saat musim panen raya. Saya kira di bulan-bulan Januari Februari, kalaupun kondisi kekeringan ini bisa berakhir di bulan November, di bulan-bulan Januari Februari insya Allah sudah ada panen. Nah, harapan kita Bulog bisa beroperasi, membeli untuk kegiatan operasi pasarnya itu dari dalam negeri. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang berupa infrastruktur pangan untuk mengantisipasi krisis akibat perubahan iklim. Solusi impor komoditas pangan seperti beras dan gula hanya solusi jangka pendek. Untuk itu, kedaulatan pangan diperlukan agar rakyat bisa mandiri memproduksi pangan serta bisa menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan sendiri. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi dan terobosan dari pemerintah seperti pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. Pemirsa, di Taman Mini Indonesia Indah kita bisa melihat keragaman kebudayaan dan alam Nusantara. Tentunya dilengkapi dengan anjungan daerah, bangunan dengan arsitektur tradisional, pertunjukan kesenian, hingga berbagai macam wahana rekreasi. Pemirsa penasaran? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa.
Selain beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah, Taman Mini Indonesia Indah juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Dan pemirsa, taman burung dengan 218 spesies ini memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan dan seperti burung elang Jawa, seperti burung merak hijau dan juga burung undan kacamata, Dat. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan seputar budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kalau mau bermain dan berlibur tapi sambil mengenal lebih dalam budaya Indonesia, kira-kira kita bisa mengunjungi tempat apa ya? Ya, tentu saja Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Di TMII, kita dapat melihat rangkuman kebudayaan Indonesia dari seluruh provinsi dalam bentuk miniatur Kepulauan Nusantara. Lengkap dengan anjungan daerah yang dilengkapi bangunan dan arsitektur tradisional. Ada pertunjukan kesenian daerah juga, dan berbagai macam wahana untuk rekreasi serta edukasi bagi pengunjung. Ada anjungan Sumatera Barat yang menarik perhatian nih pemirsa. Di sini kita bisa melihat rumah gadang dengan model rumah gadang 9, ruang 4 deret. Atapnya terbuat dari ijuk dengan bentuk seperti tanduk kerbau. Jumlah atap yang runcing atau disebut si sondok langit ini selalu berjumlah ganjil dari 3 sampai 11. Di ruang atas bangunan rumah gadang, pengunjung diperkenalkan busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, kain songket silungkang, dan seperangkat musik talempong. Pengunjung juga akan diperlihatkan bangunan balairung sebagai tempat bermusyawarah, serta rangkiang atau lumbung padi, yang terletak di depan rumah gadang yang disebut si bayau-bayau. Wah, kalau disajikan dengan menarik gini, jadi semakin semangat mengenal budaya Indonesia nih. Nah, ada lagi nih, Anjungan Papua yang juga menarik banyak minat wisatawan. Di Anjungan ini terdapat replika rumah Kariwari dari suku Tobati Enggros. Juga ada rumah Honai dari suku Dani. Di dalam rumah Kariwari, pengunjung bisa menikmati aneka kerajinan dan pernak-pernik khas Papua. Ada berbagai bentuk patung asmat, panah beracun, perahu semang, dan kerang sebagai mata uang. Bahkan ada kostum perang, kostum upacara kepala suku, koteka, dan patung upacara tradisional prosesi pembuatan tato. Wah, rasa-rasanya seperti berkunjung langsung ke tanah Papua ya pemirsa. Tidak hanya beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah. TMII juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Taman burung dengan 218 spesies burung tersebut memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan. Seperti burung elang Jawa, burung merak hijau, dan burung undan kacamata. Di lokasi ini, pengunjung akan bertemu dengan 2 kubah yang masing-masing berisi spesies burung berdasarkan wilayah asal, yakni Weles dan Sahul untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Timur, dan Sunda Besar untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Barat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memanfaatkan area TMII untuk berolahraga seperti jogging dan bersepeda loh. Karena TMII kini memiliki konsep ramah lingkungan dan menyediakan banyak area terbuka hijau serta bebas asap kendaraan bermotor sehingga sangat nyaman untuk berolahraga. Ayo pemirsa TVR Parlemen, ajak teman dan keluargamu untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Karena dengan mengunjungi TMII, kita dapat berkreasi sambil menambah ilmu dan wawasan keluhuran budaya bangsa Indonesia yang beragam. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya
Dan untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Jadi Nama, dan sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.